Dia mengatakan, Pak Farid, 1 tahun setelah saya menjabat, dia mengatakan di Lampung itu ada perda pemberantasan pelacuran. Ditinjau dari aspek pidana jelas, ada aspek pidananya di sana. Apalagi ditinjau dari aspek agama, sudah sama sekali tidak bisa diterima oleh nalar apapun dan siapapun. Karena Pak Ketua DPR yang bertanya, saya tanya dulu, Bapak kan orang Lamongan asli, tahu seluk-beluknya Lamongan. Nah kok tanyanya pada saya? Saya tanya, ya saya nggak punya alternatif, Pak. Saya nggak punya saran yang pas untuk mencoba mengatasi persoalan ini. Ya sudah, kayak gitu mari kita dolan. Kita dolan ke pusatnya lokalisasi itu, yaitu namanya Desa Nguwok. Saya ambil KTP. Saya baca. Nah, nik, ada nama, ada alamat, ada pekerjaan. Saya bilang pada Pak Ketua ini, Pak, KTP ini keliru, Pak. Mboten, Pak. Niku sing teken camat sampeyan. Masa iya sih. Pak Camat dulu. Akhirnya Pak Camat datang. Coba KTP ini diperiksa. Ada yang salah? Enggak, Pak. Berdasarkan perda ya begitu, Pak. Salah. Enggak, Pak. Jadi salah. Kamu nggak tahu salahnya mana, kamu tak pindah, bro. Akhirnya Pak Camatnya, Pak Wan petunjuk. Baik, dalam waktu seminggu KTP ini dirubah yang benar. Loh, apa yang salah, Pak? Dia kata, Bu, nggak ada yang salah. Ada yang salah. Pekerjaan Pak Ketua ini di sini disebut wira swasta. Wira swasta yang mana? Wong wira swasta ya banyak. Kiai-kiai yang wira swasta ya ada. Juragan-juragan Muslim juga banyak. Itu juga semua wira swasta. Termasuk modal. Juragan Muslim sama Pak Ketua ini. Ya beda. Ya, karena beda itu lah. Udah. Begitu akan saya marah, semua gak tak sentuh, saya makanan. Pulang, semua pulang. Pokok seminggu saya tunggu. Laporannya seperti apa? Konco Dawet, itu cerita yang menarik, menutup lokalisasi dengan aman, ya. Ya. Masih ada satu kisah lagi dari Abah Farid. Ya. Begitu beliau sekarang sudah kembali ke Surabaya, beliau yang luar biasa adalah memimpin masjid, menjadi ketua Dewan Pembina Masjid Sabilus Salam, dan juga ikut bersama-sama warga yang lain sekitar berapa 48.000 ya orang yang mempunyai persil surat hijau lagi berjuang untuk membebaskan ya surat hijau itu menjadi benar-benar sah miliknya. Bagaimana kisahnya Pak Farid? Baik Pak Ali, wah ini juga satu pengalaman yang luar biasa. Kebetulan saya juga tidak tahu, sebenarnya orang pinter di Surabaya banyak. Orang sangat mengetahui dan menguasai ilmu tentang pertanahan itu banyak. Tapi tidak tahu kenapa kok para pemilik surat hijau ini kok yang dibidik saya untuk meneruskan perjuangan. Sebab catatan saya masalah surat hijau itu sudah 50 tahun lebih. Dimulai dari Nginden ini. Iya. Pada tahun 64, Lurah Nginden namanya Mbah Salim itu pernah bersurat kepada Menteri Agraria pada zamannya, mengatakan
Pak Menteri, rakyat Nginden itu hidup di tanahnya tuan tanah Van der Leer. Nah, orang Belanda. Itu dulu kawasan perkebunan tebu, Pak, zaman dulu. Van der Leer beranak pinak sampai sekarang nggak tahu di mana, tapi makamnya ada di Golf, ada makamnya Van der Leer. Van der Leer itu. Tapi ahli warisnya segala macam sudah tidak diketahui di mana lagi. Itu bicara pada abad ke 17-18 yang lalu. Mbah Salim sebagai lurah ketika itu tahu bahwa para pekerjanya Deleran ini, petani-petani penggarap segala macam itu hidup di kawasan 5 juta meter persegi. Punyanya Van der Leer tok itu. Nah, begitu orang Belanda kalah perang dengan Indonesia kan pada gak karuan kemana. Kemudian berkembanglah jadi kampung Nginden, kota Nginden, Jangkungan, Nginden, Semolo. Itu diusulkan oleh Pak Lurah tadi untuk supaya diberikan hak milik oleh Pak Menteri. Ini baru saya ketahui beberapa waktu yang lalu, Pak. Sebenarnya saya nggak tahu ada surat menyurat itu. Tapi yang pasti karir saya di Kota Madya Surabaya sebagai pegawai negeri itu pertama kali saya ada di dinas ini. Saya masuk di Pemda Surabaya tahun 66, saya ada di Dinas Tanah dan Rumah, di mana sekarang Dinas Tanah dan Rumah itu diminta oleh atau ditetapkan oleh Pemda Kota untuk mengelola tanah-tanah yang ada di Surabaya ini. Tapi sayangnya pengalaman buruk saya sebab saya ketika itu hanya meneruskan apa yang dilakukan Belanda. Jadi Belanda sudah menyewakan tanah, kemudian pemerintah kota sebelum Pak Koco ketika itu juga sama. Saya datang di sini menjadi pegawai Pemda Surabaya pada zaman Pak Koco, saya di dinas itu melanjutkan saja. Setelah saya pindah dari dinas tanah itu, secara tidak diketahui Pemda ini memperoleh namanya HPL, hak pengelolaan atas tanah Pemkot yang diterbitkan oleh Menteri Agraria. Tanah-tanah ini tidak jelas asal usulnya, termasuk tanah Nginden. Konflik ini. Apalagi ketika oleh Pemkot dibagi-bagi, termasuk saya dapat bagian. Itu disebut awalnya tanah negara. Tahu-tahu dalam perjalanan waktu menjadi surat ijo. Surat ijo adalah surat sewa menyewa. Surat sewa menyewa yang unik lagi jika di depan ini itu adalah tanah hak milik. Itu tidak bayar sewa, tidak bayar retribusi. Tapi ini bayar PBB juga bayar retribusi. Itu anehnya, Pak. Lah, inilah yang kemudian menyebabkan kami terdorong untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu, antara Profesor Kabat, pernah menjadi ketua juga. Dan sebelumnya sudah ada gerakan-gerakan untuk menentang kebijakan wali kota seperti yang sekarang terjadi. Cuman khusus dari saya yang kemudian kami mendirikan perkumpulan namanya Perkumpulan Penghuni Surat Tanah Hijau Surabaya atau P2TSIS, itu lebih kepada cara-cara untuk persuasif dan edukatif. Yang saya maksud, kami menempuh cara dengan cara-cara membuat seminar, membuat forum-forum diskusi, kemudian menggelar rapat dengar pendapat dengan Dewan. Dari sana kami terpaksa untuk melakukan RDP dengan gubernur, dengan DPRD provinsi awalnya. Kami diterima dengan baik dan ternyata DPRD provinsi mengapresiasi pikiran kami
Karena itulah DPRD memberikan rekomendasi bahwa stop bayar retribusi sambil selesaikan persoalannya satu. Yang kedua, jika ada perda yang bertentangan dengan ini dicabut. Yang ketiga, adakan inventarisasi. Alhamdulillah Pak Dekarwo ketika jadi gubernur di Jawa Timur itu menyambut baik pikiran-pikiran dari DPRD-nya. Diteruskan oleh Bu Khofifah. Bu Khofifah juga senada dengan Pak Gubernur, Pak Dekarwo untuk mendesak Menteri ATR BPN untuk segera menyelesaikan. Nah, karena Pak Gubernur Soekarwo sudah menyetujui dengan rekomendasi penyelesaian Bu Khofifah sudah, Menteri Dalam Negeri juga sudah. Juga belum ada tanda-tanda. Saya mencoba membangun komunikasi dengan Pak Kakanwil ya, ATR BPN Jawa Timur. Saya berikan laporan, risalah segala macam. Akhirnya beliau menyadari bahwa HPA yang diterbitkan oleh Menteri diperuntukkan oleh Pemkot Surabaya tidak dicukupi syarat-syaratnya. Karena nggak dicukupi syarat-syaratnya, maka Pak Kakanwil dengan lugas membuat surat pada Pak Menteri. Pak Menteri, ternyata HPA yang diberikan oleh Menteri kepada Pemkot ini tidak dipenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ATR BPN. Karena itu saya usulkan untuk ditinjau kembali. Nah, itu sudah Mei 2020 kemarin. Ya, oke. Jika begitu, saya coba menghubungi Pak Dekarwo sebagai One Team Press. Wah, ternyata beliau appreciate untuk ikut serta menyelesaikan. Karena itulah dibawa ke sidang Dewan Pertimbangan Presiden. Akhirnya di One Team Press sudah juga rekomendasi pada Presiden dan Menteri. Tidak cukup di situ, Pak Lanyala Mataliti pun saya goda, Pak, sebagai ketua DPD. DPD dan Anda adalah Wakil Jawa Timur. Maka ada persoalan seperti, baik Pak Farid, semua yang terkait saya panggil nanti. Dan alhamdulillah Pak Dekarwo sudah melakukan kewajibannya sebagai gubernur ketika itu dan juga sebagai Wakil Pres. Nah sekarang Pak Lanyala juga konsekuen dengan fungsi dan kedudukan sebagai DPD juga sudah melakukan daring dengan kami. Jadi Pak Menteri juga sudah melakukan hubungan dengan kami, Pak D sudah, Pak DPD Pak Lanyala juga sudah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Pak Presiden atau Pak Menteri bersedia segera merumuskan dan benar-benar akan melepaskan surat hijau dari pemberlakuan kewajiban kepada rakyatnya yang sangat memberatkan itu. Itu sedikit tentang surat hijau Pak Ali. Mudah-mudahan Belum selesai ya? Belum final. Tapi bola sudah ada di Jakarta sekarang. Bola sudah ada di Jakarta, di pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Presiden dan atau Pak Menteri ATR BPN. Ya. Demikian Konco Dawet perbincangan saya dengan Abah Farid. Mulai ketika beliau masih aktif berkiprah sebagai Bupati Lamongan dengan berbagai kiat-kiat situnya, hingga beliau sudah selesai paripurna menjadi Dewan Pembina Masjid dan mengurus surat hijau. Ya. Terima kasih telah bersama kami. Ojo lali, kita ketemu lagi di Cendol Dawet berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.